wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Sofyan Nur Hidayat di channel YouTube saya, Sofyan NH Channel. Bagi kalian yang nonton YouTube saya, silahkan support saya terus dengan like, komen, dan subscribe. Dan kali ini kita mau semacam ada pertanyaan barangkali dari teman-teman yang ada di Indonesia tentang budaya di Arab Saudi. Dan ini fakta di lapangan yang saya ketahui selama di Saudi, akan saya uraikan di sini. Oke. Selanjutnya let's go. Kembali lagi, dan inilah dia. Ini menurut fakta di lapangan ya. Kita cek fakta, bukan menurut katanya. Ini berdasarkan faktanya. Oke. Jadi yang pertama yang saya ketahui, budaya di Arab Saudi itu ada yang namanya mujamalah. Mujamalah itu kalau di dalam bahasa kita semacam basa-basi. Jadi orang Saudi itu kalau bertemu dengan teman-temannya atau sahabat karibnya, koleganya, itu biasanya berbasa-basi dulu. Kayak kaifal hal. Itu berulang-ulang. Atau semacam ada orang bertamu nawarin makanan, kalau mau nambah gak, kalau kita kata dia la, nanti ditanya lagi mau nambah gak, la wallahi la. Nah kalau udah gitu baru di stop. Oke, berarti dia udah betul-betul kenyang tamu kita itu. Dan yang selanjutnya, yang kedua ya, itu poin pertama. Yang kedua, dalam intonasi mungkin ya. Jadi kalau orang Saudi itu kalau berbicara bahkan ngobrol itu kayak mau bertengkar. Nah banyak disalahpahami oleh orang-orang Indonesia, apalagi para jamaah atau para TKI yang ada di Arab Saudi. Kadang ada orang Arab berbicara atau memanggil kita itu dengan intonasi yang keras, kayak walad gitu. Nah itu bukan marah sebetulnya, emang itu karakteristik atau ya budaya personality dari orang-orang Saudi. Kayak ngobrol dengan temannya kayak mau berperang, mau berantem gitu. Itu bukan, memang tidak lazim di Indonesia. Apalagi yang belum mengerti orang Saudi, barangkali banyak yang salah memahami. Yang ketiga, soal ekspresi tubuh barangkali. Kadang orang Saudi kalau saya kasih contoh, saya coba ingat memori saya. Kayak tunggu sebentar atau dakika. Mereka mengacungkan tangannya seperti ini. Itu tandanya sebentar gitu. Wait a minute. Kalau bahasa Inggrisnya, kalau bahasa Sunda kayak anjing gitunya. Antara budaya Arab Saudi dan budaya Islam. Nah, ini yang menarik untuk kita bahas sebenarnya. Karena ini juga barangkali menambah ilmu pengetahuan kita. Karena bahkan pas saya di Indonesia dulu, saya sering mendengar orang Saudi itu baik, Islami, dalam sedekah gak pelit. Tapi emang ada yang seperti itu, ada. Saya gak menihilkan keadaan itu, tapi toh ada juga yang beda dari itu. Fakta di lapangannya gak seperti itu semuanya. Bahkan dalam jejak historis kita, kalau kita bahasakan orang Saudi itu gak cuma Nabi Muhammad gitu. Paham gak ini analogi saya? Gak cuma Nabi Muhammad, gak cuma Abu Bakar, ada juga toh Abu Jahal, ada juga tuh Abu
lahap, yang jahat, yang pelit, ya zaman-zaman jahiliyah lah. Jadi gak semuanya bersifat atau mempunyai karakter yang islami. Tapi dalam sistem kenegaraan, mohon maaf saya bahas sedikit, barangkali yes, kalau secara konstitusi di Arab Saudi masih memegang erat syariat Islam. Jadi hukum di Saudi masih menjalankan syariat Islam. Itu secara konstitusi. Oke, secara formalnya. Tapi dalam realisasinya semakin kesini semakin terberangus barangkali. Contoh, pas saya pertama ke Saudi waktu sekitar ya 5 atau 6 tahun lalu, itu saya masih menyaksikan dengan mata kepala saya sendiri, itu ada hukum pancung. Jadi dikorok lehernya, itu di tengah lapangan, disiapkan lapangan di situ. Terus ada algojonya, dan yang bersalah itu dihukum pancung. Biasanya yang kena hukuman seperti itu ada pemerkosaan, pembunuhan. Kalau yang mencuri biasanya dipotong dulu. Itu sesuai syariat Islam, barangkali antum lebih tahu ya. Dipotong tangan kanan dulu kalau yang mencuri, dipotong tangan kiri. Kalau masih mencuri dipotong kaki, masih mencuri lagi dipotong kaki. Nah, tapi untuk saat ini itu sudah tidak berlaku. Allahu alam. Karena ya barangkali di sini juga ada yang korup ya. Allahu alam, saya gak tahu faktanya soal itu. Tapi fakta di lapangannya itu sudah tidak terpakai. Atau yang kelima apa ya? Nah, bergandengan tangan dengan teman pria itu aib. Kalau bahasa hada aib. Ya, kalau di Eropa mungkin itu sudah biasa. Kayak teman cowok dengan cowok itu bergandengan tangan. Bahkan di Indonesia juga ada yang seperti itu. Atau yang gay di Eropa itu bergandengan tangan, berpeluk-pelukan pria sama pria itu biasa. Tapi kalau di sini itu aib. Itu gak boleh, dilarang, mamnu. Selanjutnya ini soal kendaraan ya, berkendara di sebelah kanan. Jadi setirnya itu di kiri. Ini udah pada umumnya udah pada tahu. Bahkan di ya sekitar Asia juga ada, di Kamboja, kayak di Myanmar, di Laos, di Filipina, setir kiri itu udah berlaku. Apalagi di Eropa, bangsa di Prancis, Belanda, kecuali Inggris itu masih pakai setir kanan. Nah, di Saudi juga itu memakai setir di kiri. Jadi jalurnya jalur kanan. Jadi barangkali ada TKI atau antum yang ingin menjadi supir di Arab Saudi, lebih baik latihan dulu, karena banyak kasus ya orang baru menjadi supir di sini, orang Indonesia, banyak kecelakaan. Nanti juga di sini diajarkan, tapi gak sebegitu khusus ya, sebegitu detail lah. Ini fakta yang saya ketahui. Wanita itu privasi di sini. Oke, itu secara konstitusi. Ini secara konstitusi. Wanita itu privasi. Saya ingat sekitar 5 atau 6 tahun lalu, bahkan memandang wanita orang Saudi itu ditegur, bisa dilaporkan polisi. Itu cuma memandang. Tapi semakin kesini saya kira semakin sekuler ya. Di bawah kepemimpinan, apalagi di bawah kepemimpinan, mohon maaf, Perdana Menteri yang sekarang. Barangkali antum tahu, saya gak perlu sebutkan namanya. Wanita gak pakai cadar, bisa berkendara. Dulu itu wanita itu gak bisa bawa mobil sendiri. Tapi sekarang sejak 2 tahun lalu itu diperbolehkan.
diperbolehkan nggak memakai cadar. Bahkan di laut Jeddah itu mau diberlakukan memakai bikini. It's seriously, ini serius, ini terobosan baru dari Perdana Menteri. Saya agak mengomentari ini salah atau benar ya. Mungkin secara hukum dan tradisi Arab Saudi, ya ini semacam pemberangusan identitas Arab Saudi atau mensekulerkan keislaman di Arab Saudi. Tapi secara sociality, saya anggap ini sebuah terobosan, atau secara geopolitik, geoekonomi, ini semacam terobosan baru untuk menambah pendapatan negara. Jadi di Jeddah itu mau dibuka tempat wisata layaknya di Dubai atau di Eropa atau di Bali gitu. Dan di Jeddah juga udah buka dengan klub malam. Ya, barangkali antum yang punya teman di Jeddah, tanya saja di Jeddah. Ada namanya White Club, itu buka jam 11 sampai jam 3 yang saya tahu, dan harganya itu sekitar 1,8 juta rupiah. Kalau uang Saudi 500 real atau 600 real lah. Dan apalagi tentang tradisi yang sekarang terperangus, barangkali cukup sekian dari saya. Dan untuk antum semua teman-teman netizen yang budiman, barangkali ada pertanyaan tentang Arab Saudi ataupun tentang yang lainnya, silahkan komen di YouTube saya. Oke. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga itu menjawab pertanyaan antum semua. Dan jangan lupa like, comment, dan subscribe.